Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Saya dari kelompok 8 MPAI. Di sini saya akan membahas tentang menghormati orang tua dan guru. Orang tua yaitu orang yang melahirkan kita dari rahimnya, orang yang merawat kita sejak kecil hingga dewasa. Di dalam kitab suci Al-Quran seringkali ditemukan perintah berbakti kepada ibu dan bapak beriringan setelah perintah menyembah Allah. Dari bahwasanya di dalam kita berbakti kepada kedua orang tua, yaitu perintah itu setelah datangnya perintah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dari sini, dari Al-Quran, ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 23 menerangkan adanya 3 poin penting dalam ayat tersebut, yaitu 1. Agar manusia menyembah hanya kepada Allah, bukan selainnya. Yang kedua, dalam ayat tersebut yaitu agar manusia berbuat baik serta berbicara yang lemah lembut kepada ibu bapak, karena berbakti, berperilaku baik kepada kedua ibu bapak perintah setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya berbuat baik terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, apabila salah seorang atau kedua-duanya orang tua kita dalam usia lanjut sehingga lemah dalam jasmani dan akalnya, sehingga mereka akan seperti anak-anak kecil. Dalam keadaan ini, maka kita selainnya anak harus memperlakukan kedua orang tua kita sebaik-baik mungkin. Dalam ayat tersebut bahwa menegaskan bahwa kita tidak boleh mengatakan "ah", apalagi semisal kita membentaknya. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Di sini saya akan menjelaskan, menerangkan bahwa bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ada 6 hal yang kalian ketahui bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua.
Yang pertama yaitu hendaklah kita selalu tunduk dan patuh jika keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam, memerintahkan sesuatu perbuatan syirik ataupun memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, kita wajib tidak mengikuti keduanya. Jadi yang nomor satu ini yaitu mengikuti, kita itu harus tunduk dan patuh kepada kedua orang tua selagi orang tua tersebut tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Seperti hanya ditegaskan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 sampai 15, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tudihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran surat 4 Al-Luqman 14 sampai 15. Bahwasanya menegaskan dalam Quran surat Luqman 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Di sini dalam Quran surat Al-Luqman bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapak kita. Kita tidak boleh durhaka kepada kedua ibu bapak kita. Yang kedua menegaskan dalam Quran surat Luqman ayat 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya seandainya kedua orang tua kita menyuruh kita untuk mempersekutukan Allah atau bermaksiat kepada Allah dan lain sebagainya, maka kita harus menolaknya. Tapi kita menolak bukan berarti kita tidak mempergauli di dunia. Jadi kita harus berbuat baik di dunia dengan baik. Tapi kita tidak boleh mengikuti kedua orang tua kita yang salah dalam tentang agama. Gitu. Yang kedua, bagaimana kita berbakti kepada orang tua, yaitu jangan berkata kasar. Berkata ah pun sudah dilarang, apalagi yang lebih dari itu, seperti membentak, memaki, apalagi memukul, itu tidak boleh. Yang ketiga, pada saat kedua orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita masih kecil. Bahwasanya kita itu kalau orang tua sudah berusia lanjut, maka kita harus memperlakukan orang tua kita sebaik mungkin, sebagaimana mereka memperlakukan kita masa kecil, merawat mendidik kita di masa kecil. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janaha dhulli minir rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah
Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sudah jelas bahwasanya kalau orang tua kita sudah usia lanjut, maka kita sebagai anak harus melakukan kedua orang tua seperti halnya melakukan kita merawat kita, mendidik kita di waktu kecil. Yang keempat yaitu selalu berusaha bersikap dan bertutur kata yang menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua. Sudah jelas bahwasanya kita itu sebagai umat muslim dilarang ya, kita itu dilarang menyusahkan hati orang tua. Kalau orang tua kita tidak menyetujui apa yang kita lakukan, ya kita tolak asalkan itu benar. Jadi ada hadis yang mengatakan ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan ibu bapak, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan ibu bapak. Jadi kalau orang tua tidak ridho sama kita, maka Allah pun juga tidak ridho sama kita. Tapi apabila orang tua kita ridho sama kita, maka Allah pun ridho sama kita. Yang kelima yaitu kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua kita, kedua ibu bapak kita dilarang durhaka. Sebab ini termasuk dosa besar sekali. Ada hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri thalatha. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Artinya, ingatlah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar itu ada 3. Yang satu, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, menjadi saksi palsu. Sudah jelas bahwasanya yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, dan sebagainya. Yang kedua, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua kita itu adalah yang melahirkan kita dari kecil. Sehingga kalau kita tuh menyakiti kedua orang tua kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah pun tidak ridho kepada kita. Yang ketiga, menjadi saksi palsu. Ini yang sangat yang sangat jelas gitu. Di sini menjadi saksi palsu ini harus benar-benar menjadilah saksi yang benar. Jangan berlain kata, bersilat lidah dan sebagainya ya. Yang keenam, dari bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam yaitu senantiasa memanjatkan doa untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Dari pembahasan menghormati orang tua cukup sekian. Yang selanjutnya yaitu menghormati guru kita, menghormati guru. Yang menjadi orang tua kita selain orang yang melahirkan kita adalah orang yang memberikan kita pengetahuan baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan lain, yaitu guru. Pahlawan tanpa jasa ini sangat berjasa besar bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena gurulah yang mengajarkan kita membaca, merekalah yang dengan penuh kesabaran mengajarkan kita menulis, berhitung, mengajak kita mengenal dunia. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa perantaraan bimbingan dari seorang guru. Untuk menjadi presiden, menteri,
dokter dan sebagainya memerlukan bimbingan guru. Tidak hanya itu, seorang guru juga bertugas mendidik anak didiknya agar menjadi manusia yang baik, yang sehat jasmani dan rohani, serta menjadi warga negara yang baik, luhur budinya, cinta kepada tanah air dan bangsanya. Oleh karena itu, wajib bagi kita, seorang anak didik atau pelajar, untuk menjaga adab sopan santun mereka sebagaimana diperintahkan Nabi dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Waqiru man tu'allimuna minhul ilm. Waqiru man tu'allimuna minhul ilm. Rawahul Khatib. Yang artinya, muliakanlah orang-orang yang telah memberikanmu ilmu atau pelajaran kepadamu. Di situ sudah jelas bahwasanya kita disuruh memuliakan orang yang telah memberikan ilmu kita. Orang meskipun semisal huruf hijaiyah, alif fathah, ABC, itu pun kalau mengajarkan kepada peserta didik itu namanya sudah dinamakan guru, maka kita harus memuliakanlah mereka. Terdapat dalam hadis rawahu Abu Dawud dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Bahwasanya dari hadis tersebut menjelaskan bahwasanya kalau kita tidak bersyukur kepada manusia, maka kita tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada manusia, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya bagaimana cara kita menghormati, menghargai seorang guru. Yang pertama yaitu muliakanlah guru seperti memuliakan kedua orang tua kita. Sudah jelas bahwasanya guru yaitu orang tua kita di luar rumah kita, guru yang mendidik kita, yang mengajar kita menulis, membaca, dan sebagainya. Guru adalah orang tua kita selain orang tua yang melahirkan kita. Maka dari itu kita harus memuliakan guru seperti memuliakan kedua orang tua. Yang kedua, ketika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam, menyalami. Assalamualaikum warahmatullahi. Mencium tangannya. Kalau mencium, cium. Perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Jika ingin bertanya, bertanyalah hal-hal yang benar. Benar kamu tidak mengetahuinya. Banyak sekali di sini. Kalau murid sekarang itu kalau mau bertanya itu kebanyakan ngetes kalau murid sekarang. Beda kalau murid zaman dahulu, kalau bertanya ya emang dia nggak bisa. Kalau sekarang entah ya semoga aja kalau bertanya kalau bertanya benar-benar mereka tidak mengetahui. Kalau mahasiswa itu ada yang suka gimana ya, kalau bertanya itu sering kali kayak seperti ngetes gitu, semisal ngetes. Aku sendiri juga dulu pernah ya cuma apa benar dari guruku yang satu dengan guru yang lain, sehingga aku tanyakan kepada guru satunya yang lain apakah jawabannya sama, tidak. Tapi itu ya namanya orang kan pengetahuan beda-beda ya. Kalau bisa bertanyalah yang benar-benar kamu tidak ketahui, jangan menanyakan hal-hal yang kamu sudah ketahui. Dengan kata lain, kamu niatnya untuk mengetes. Jika ingin membantah, bantahlah dengan bantahan yang baik. Ini harus kita pegang kata-kata ini. Kalau kita membantah, menyanggah dan lain sebagainya, kita harus berkata yang baik, tutur kata yang baik, sehingga bantahan tersebut
tidak membuat perasaan seorang guru sakit hati maupun kecewa. Tadi yang kedua, perintahkan ketika guru sedang memberi perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Tadi yang perintahkan ketika guru sedang memberi pelajaran, yaitu yang ketiga. Yang keempat, tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun kepada mereka. Bahwasanya kita di hadapan seorang guru, kita itu harus rendah hati dan hormat serta sopan kepada mereka. Kita tidak boleh merasa sok pintar, merasa hebat, merasa keras kepala, merasa besar hati, merasa dan lain sebagainya. Kita tidak boleh. Kita harus sopan, rendah hati di hadapan guru tersebut. Yang kelima, senantiasa mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang kelima ini yaitu senantiasa. Kita itu harus senantiasa mentaati perintahnya. Kita disuruh apa, kita ya dan sebagainya. Kita tidak boleh menolak selagi perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau seperti santri-santri, seperti murid-murid dahulu, kalau diperintah itu langsung. Entah kalau peradaban era modern seperti sekarang apakah masih berlaku hal tersebut, tapi semoga aja tetap berlaku. Semoga aja murid-murid siswa ketika diperintah tidak membantah, tidak menolak, dan mengikuti perintah seorang guru. Yang penting tidak melanggar dari tuntunan agama. Yang keenam, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan guru kecuali untuk tujuan yang dibenarkan syariat. Yang ketujuh, menjenguk guru ketika sedang sakit atau ditimpa musibah. Kita diharuskan untuk menjenguk guru ketika guru sedang sakit atau sedang ditimpa musibah. Yang ke-8, tetap menganggap dan menghormatinya sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar atau tidak diajar lagi. Ini yang perlu kita waspadai, bahwasanya seorang guru, kapanpun guru itu dan berapa lama pun guru telah mengajar kita, sehingga guru tersebut sudah tua, kita juga umurnya sudah merasa tidak lagi membutuhkan seorang guru mereka, kita itu harus menganggapnya, tidak boleh semena-mena. Kita itu sudah lama tidak diajar oleh guru sehingga kita menganggap guru tersebut seperti hanya bekas kita. Tidak boleh. Kita harus tetap menganggap guru tersebut sebagai guru kita yang pernah memberikan ilmu kepada kita, walaupun satu ayat. Ya, kita harus menghormatinya sebagai guru. Kita tidak boleh semena-mena terhadap guru tersebut. Semisal kita sudah berumah tangga, terus guru tersebut mengajarkan di waktu kita TK ataupun madrasah atau tsanawiyah, sehingga kita melupakan mereka. Kita menjadi seorang yang dimana semisal sebagai pejabat atau dan lain sebagainya, sehingga kita melupakan seorang guru. Kita itu harus tetap menganggap bahwasanya mereka lah guru kita, mereka lah yang mengajar kita, mereka lah yang pernah membuat saya menjadi seperti ini, mereka lah perantara dari ilmu yang pernah diajarkan kepada kita. Kita harus begitu. Kita tidak boleh semena-mena. Ketika kita sudah menjadi orang hebat, kita melupakan seorang guru, menganggap guru itu namanya kita durhaka kepada guru kita. Tak boleh. Yang ke-9, mendoakan guru yang telah
meninggal dunia. Kita harus mendoakan guru yang telah meninggal dunia. Kita setiap selesai sholat, setiap kapanpun, kalau kita ingat guru kita maupun kita ingat orang tua kita senantiasa panjatkan doa kepada beliau-beliau yang telah membimbing kita, yang telah merawat kita, melahirkan kita, didik kita. Orang tua dan guru, begitu besar jasa mereka kepada kita. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salahnya itu berasal dari saya, kalau ada benarnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.